Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga semuanya sehat ya. Insya Allah hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita di tema 7, tema baru, indahnya keberagaman di negeriku. Kita masuk dalam subtema 1, muatan IPA. Kita akan membahas dalam pembelajaran pertama dan kedua. Yuk kita simak video berikut ini. Ananda, apakah ada yang tahu kenapa bola bisa bergerak ke sana kemari? Iya, bola bisa bergerak ke sana kemari ketika ada yang menendangnya, yaitu anak-anak, Nusa dan temannya. Gerakan inilah yaitu gerakan mendorong dan menarik atau menendang. Ini dinamakan sebagai sebuah gaya. Jadi jika kita melakukan tarikan atau dorongan pada benda, berarti kita sudah memberikan gaya pada benda tersebut. Nah, dari video tadi, di sini kita bisa simpulkan bahwa gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Ingat, apapun yang bisa menyebabkan bergerak atau berubah bentuk, maka itu adalah gaya. Jika kita melakukan tarikan atau dorongan pada benda, berarti kita telah memberikan gaya pada benda tersebut. Dan gaya mengakibatkan adanya sebuah perubahan pada benda tersebut. Apa saja pengaruh gaya terhadap benda? Yang pertama, benda dia menjadi bergerak. Nah, misalnya ada meja yang kita dorong. Nah, otomatis kan pasti bergerak mejanya, atau bola yang ditendang, atau mungkin gerobak yang ditarik, tas yang ditarik, maka tas itu akan menjadi bergerak. Kemudian yang kedua, pengaruh gaya yang kedua adalah benda yang bergerak menjadi diam. Nah, ini bisa kita lihat ketika kita sedang bermain sepeda, maka kemudian kita melakukan rem. Otomatis sepedanya akan melambat dan akhirnya berhenti, sehingga gayanya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Lalu yang ketiga, benda berubah bentuk. Kita bisa melihat ketika kita memiliki botol air bekas ya, yang kosong kemudian diinjak atau diremas, maka dia akan berubah bentuk. Atau ketika balon ya yang pegang-pegang ya, maka bentuknya akan berubah, bahkan bisa pecah. Lalu yang ketiga adalah benda bergerak akan berubah arah. Nah, ini maksudnya ketika kita menendang bola ya, menggeser-geserkan, maka bola itu bisa berubah arah ya, dari arah ke kanan, kemudian ke kiri, ke depan, dan lain sebagainya. Sehingga dikatakan bahwa gaya itu berpengaruh terhadap benda sehingga bisa bergerak dan berubah arahnya. Ada berapa sih macam-macam gaya? Ada gaya otot, gaya pegas, gaya gesek, gaya gravitasi, gaya magnet, dan gaya listrik. Sehingga ada 6 macam gaya di kehidupan kita sehari-hari. Dan semuanya berfungsi untuk membantu kita. Yang pertama ada gaya otot, ya, adalah gaya yang timbul karena aktivitas otot. Nah, misalnya anak menendang bola, atau ibu kita atau kita memotong kue, atau saat memindahkan televisi atau barang-barang lain. Otomatis pasti menggunakan otot ya untuk mengangkat itu semua atau memindahkan benda. Kemudian yang kedua, gaya gravitasi. Ini disebabkan karena gaya tarik bumi. Sehingga apapun, kalau misalnya kita melempar benda ke atas, pasti akan jatuh ke bawah ya, karena memiliki daya tarik bumi. Anda bisa mencoba di rumah, bisa melempar pulpen atau mungkin benda-benda lain, pasti akan jatuh ke bawah. Yang ketiga, ada gaya pegas. Gaya pegas ini terjadi adanya akibat tarikan atau dorongan terhadap benda yang dilakukan menggunakan benda elastis. Misalnya, mungkin Anda pernah melihat ya teman-teman yang bermain ketapel ya. Nah, itu adalah salah satu contoh gaya pegas. Jadi ditarik dengan menggunakan benda elastis, yaitu ketapel itu, atau mungkin karet gelang ya yang ditarik-tarik. Nah, itulah contoh dari gaya pegas. Kemudian gaya magnet. Nah, ini sering juga kita temukan.
Gaya ini timbul karena tarikan magnet terhadap benda yang terbuat dari logam tertentu. Misalnya paku, kalau misalnya didekatkan dengan magnet pasti akan tertarik oleh magnet. Dan juga benda-benda lain yang memang terbuat dari logam-logam tertentu. Yang kelima, gaya listrik. Gaya listrik ini adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Nah, misalnya lampu bohlam ya menyala ketika ada aliran listrik yang melewatinya. Ya, otomatis pasti bisa menyala. Tapi kalau putus nggak mungkin bisa ya. Lalu yang keenam selanjutnya adalah gaya gesek. Gaya gesek ini terjadi ketika ada dua permukaan benda yang saling ketemu. Nah, misalnya ketika kita naik motor atau naik mobil, nah otomatis bannya itu kan bergesekan dengan aspal. Nah, itulah yang dinamakan dengan gaya gesek. Atau ketika di kelas kita sedang menghapus papan tulisnya bergesekan dengan penghapusnya. Nah, itu juga dinamakan sebagai gaya gesek. Nah, sekarang kita pahami kembali gaya otot. Gaya otot itu adalah gaya yang ditimbulkan oleh otot manusia, ya, kita atau hewan dalam melakukan kegiatan seperti mengangkat, menarik, menahan atau mendorong suatu benda. Jadi kekuatan otot kita itu sangat dibutuhkan saat kita melakukan aktivitas yang memerlukan gaya otot. Apa saja manfaatnya atau penerapannya di dalam kehidupan kita? Misalnya ada ayah kita mendorong atau menarik meja. Kemudian Made menendang bola ke arah gawang. Ya, ini ya pemain-pemain atlet ya biasanya. Kemudian sapi menarik gerobak ya atau kuda yang menarik delman. Ibu membawa barang belanjaan. Nah, itu semuanya menggunakan otot ya. Dibawa, didorong. Nah, itu semua pakai gaya otot. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai di akhir. Waktunya kita untuk latihan ya, karena materinya juga sudah selesai. Jadi ada beberapa yang bisa Anda kerjakan. Yang pertama, silakan Anda menuliskan apa yang dimaksud dengan gaya. Kemudian yang kedua, tuliskan macam-macam gaya. Dan yang terakhir, silahkan Ananda melengkapi tabel berikut ini. Di sini ada 8 tabel ya. Jadi sudah Ustazah berikan contoh 2, Ananda tinggal melengkapi sampai nomor 10. Misalnya contoh kegiatan menggunakan gaya otot. Misalnya ibu memotong kue, berarti manfaatnya apa? Manfaatnya adalah menjadikan ukurannya lebih kecil untuk dimakan. Kemudian yang kedua, misalnya contoh kegiatannya mendorong meja. Berarti manfaatnya memindahkan posisi benda atau meja tersebut. Nah, Anda kerjakan dari nomor 3 sampai nomor 10 tentang kegiatan yang menggunakan gaya otot Ananda dalam kehidupan sehari-hari. Bisa Ananda atau ibu atau ayah ataupun orang lain. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis